Ya, selamat malam Pak Katmil. Malam, Senang Pak malam. jumpa dengan Pak Guru di malam hari ini. Wow, ini Sama-sama. saya lihat ekspresi wajahnya, ekspresi ceria ini Pak ya. Ya, Pak Katmil seperti yang Pak Katmil kasih tahu ke saya bahwa malam ini kita akan bincang-bincang Pak Katmil. Ah, Sebelumnya saya mau tanya Pak Katmil, sudah pernah mendengar atau melakukan coaching sebelumnya, Pak? Belum pernah. Oke, Belum pernah. Ya. baik. Berarti malam ini menjadi sesuatu yang baru ya. Tapi Ya, jangan betul. khawatir karena kita akan bincang-bincang dan uh, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pak Guru Katmil akan menjawab pertanyaan tersebut santai saja supaya apa yang menjadi perbincangan kita uh, akan menjadi menarik ya gitu. Oke, Pak Katmil, kalau boleh tahu malam hari ini kita mau bincang tentang apa nih Pak Katmil? Boleh disampaikan ke saya? Bincang tentang mungkin tentang uh, mengatasi kendala-kendala waktu ngajar anak PAUD. Oke, jadi kita akan membahas tentang kendala-kendala Iya, mengajar anak PAUD ya, Pak Katmil ya. Baik, Pak ya, Katmil, kalau uh, dari tadi yang Pak Katmil katakan, kita akan bincang nih tentang kendala-kendala uh, mendidik anak PAUD begitu ya. Kalau boleh ya. saya tanyakan sama Pak Katmil, nanti di akhir perbincangan kita ini apa yang Pak Katmil mau temukan? Yang saya mau temukan di akhir pembicaraan kita, bagaimana supaya kita dapat uh, menemukan kendala atau jalan keluar dari uh, kendala-kendala yang kita temukan di tempat, misalnya di pas kita lagi ngajar PAUD, lagi ngajar anak-anak gitu. Jadi Oh, untuk menemukan nah, solusi ya. solusi. Ya, solusi untuk kendala-kendala yang kita temukan saat ngajar anak-anak. Wow, menarik ini Pak Katmil karena kita akan berbincang ya tentang kendala-kendala dan juga apa solusinya ya. Kalau boleh tahu nih Pak Katmil, kira-kira kendala-kendala apa saja yang ditemukan selama Pak Katmil mengajar di PAUD Ajar Manu 100 ya? Boleh nih diceritain Pak? Ya, satu, um, di daerah tempat PAUD 100 Ajar Manu ini, dia terletak di pedalaman Sumba Timur, di daerah pedalaman seperti itu. Nah, anak-anak agak susah berinteraksi, karena ya, karena memang di pedalaman mereka lebih banyak main sendiri di rumah, eh, lebih berinteraksinya sama alam. Jadi ketika kita berkumpul bersama dengan kebiasaan yang berbeda-beda, jadi mau berinteraksi sedikit berat. Gitu. Nah, bagaimana cara kita membuat supaya anak-anak ini bisa saling berinteraksi, dia bisa terlepas dari kebiasaan sehari-hari dengan rumah yang hanya berinteraksi dengan alam seperti itu. Karena sekarang mereka dalam
grup anak-anak. Ya, luar biasa ya tantangannya Pak Katmil ya. Ya, yang menarik di sini tantangannya adalah mereka terbiasa berinteraksi dengan alam, tapi menjadi kesulitan berinteraksi dengan teman-temannya seperti itu ya. Nah, sejauh ini Pak Katmil, usaha apa yang sudah dilakukan untuk yang satu ini? Dari Pak Katmil, usaha apa yang sudah dilakukan? Sejauh ini yang sudah dilakukan seperti itu, mencoba membuat mereka bermain game, mungkin game lingkaran seperti itu, saling pegang tangan, saling saut-sautan, maksudnya agar mereka secara body, secara tubuh bisa berinteraksi dulu, seperti itu, tidak kaku. Nah, sejauh ini baru itu yang dibuat dengan saling bersaut-sautan, biar yang awalnya mereka cuma dengar bunyi alam, tapi saat bersaut-sautan mereka bisa mendengar bunyi suara satu sama yang lainnya, sehingga suasana lebih cair begitu. Ya, sejauh ini baru buat itu saja. Wow, luar biasa Pak. Jadi strateginya Pak Katmil membuat games ya, games, terus mereka melingkar lalu bersahut-sahutan gitu. Nah, Pak Katmil, setelah dilakukan games ini tadi kepada anak-anak, ada kemajuan yang dicapai dari anak-anak tersebut? Apakah mereka mengalami kemajuan interaksi atau bagaimana Pak Katmil, mungkin bisa ceritakan ke kita? Ya, kalau kemajuan ada, pasti ada, karena anak-anak mereka suka dengan hal-hal yang baru. Dan ketika kita berikan hal yang baru, contohnya seperti game yang tadi, mereka senang. Nah, kesenangan itulah yang membuat mereka maju dalam berinteraksi tadi. Satu sama yang lain jadi saling menyapa, saling tegur-teguran, saling main bareng, gitu. Belajar sama-sama. Jadi ada kemajuannya di situ setelah buat game itu. Karena sudah saling saut-sautan tadi dan saling sentuhan. Jadi bodinya tidak kaku lagi, yang bisa mempengaruhi dia punya interaksi secara mental juga begitu. Super sekali Pak Katmil ya. Jadi tadi di awal Pak Katmil mengatakan ada kendala mengenai anak-anak berinteraksi karena mereka terbiasa interaksinya hanya dengan alam, tapi tidak terlalu berinteraksi dengan anak-anak karena mereka di pedalaman dan rumahnya satu dengan yang lain berjauhan ya Pak ya. Jadi kendala itu rupanya Pak Katmil tadi temukan solusinya dengan cara bermain game, lalu bersahut-sahutan, lalu Pak Katmil mengatakan ada kemajuan yang sudah dicapai gitu. Nah, dari kondisi yang ada sekarang ini Pak Katmil, kemajuan yang seperti apa yang Pak Katmil inginkan gitu? Sehingga tadi dikatakan itu menjadi satu solusi, itu menjadi satu kendala yang mana sebenarnya solusinya juga sudah Pak Katmil lakukan gitu. Kira-kira interaksi yang seperti apa yang Pak Katmil inginkan lagi terhadap anak-anak ini? Sehingga itu tadi Pak Katmil katakan masih jadi kendala gitu. Walaupun tadi melalui game itu sudah ada kemajuan sebenarnya. Coba Pak Katmil ceritakan ke kita. Ya,
kemajuan yang sudah sempat tercapai dari game tadi itu kan cuma secara mental untuk masuk di dalam grup, untuk bertemu dengan orang-orang baru selain kebiasaan yang ditemukan di rumah seperti itu. Nah, kendala sekarang yang ingin mau dicapai lagi tapi belum ketemu solusinya. Inginnya anak-anak tidak sebatas ketika mereka ada di dalam playgroup ini atau PAUD yang kita bilang bermain bersama ini tidak hanya untuk kegiatan bermain bersama saja, tapi yang kita inginkan ada nilai tambah dari bermain bersama itu. Misalnya cara membangun selera anak-anak untuk ada rasa ingin belajar sejak kecil gitu. Ya. Misalnya mereka punya ada cara membangun niat mereka untuk belajar mengenal huruf, mengenal warna, dan lain-lain. Iya, Yang berarti cocok untuk umur-umur anak-anak playgroup atau PAUD gitu. ya Pak Katmil, berarti ada satu keinginan supaya mereka tidak hanya bermain bersama, tapi mereka juga bisa belajar bersama, begitu ya. Jadi dari keinginan ataupun harapan dari Pak Katmil ini mereka bukan hanya sekedar bermain. Kalau tadi bermain mentalnya mereka untuk berinteraksi satu dengan yang lain sudah bisa dapat solusi ya. Tapi sekarang bagaimana untuk bisa mereka belajar bersama begitu ya. Nah, Pak Katmil, menurut Pak Katmil dengan kondisi yang ada di PAUD Ajar Manu 100 ini, apa yang bisa kita lakukan meningkatkan belajar bersama mereka itu? Yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan niat gitu ya, niat atau semangat belajar anak-anak di PAUD Ajar Manu. Salah satu cara yang saya temukan dan sudah buat di sana adalah dengan belajar sambil makan-makan permen. Itu salah satu penarik selera anak-anak biar di permen itu kan ada warna-warni. Jadi melalui permen bisa kita kasih kenal ini warna apa, ini warna apa, seperti itu. Nah, tentu cara ini nanti akan membosankan anak-anak dengan rasa pengen tahunya, dengan rasa pengen yang barunya. Anak-anak paling 1-2 hari lah dia masih tertarik dalam hal yang seperti ini. Nah, setelah sudah tidak tertarik lagi hal seperti ini, tentu ada hal baru yang mereka inginkan untuk selera belajar ini tadi. Nah, itu sekarang hal-hal baru apa lagi yang kita buat selain itu, atau ide-ide apa lagi yang kita akan buat selain itu, biar selera anak-anak untuk belajar dia makin hari makin bagus, makin hari makin naik seperti itu. Iya, Pak Katmil sudah memberikan ide yang luar biasa ya, bahwa dengan memancing mereka menggunakan alat peraga edukatif seperti permen yang berwarna-warni itu sudah luar biasa. Nah, menjadi tantangan lagi karena anak-anak itu sering bosan seperti Pak Katmil katakan ya. Ayo Mereka bosan sering ini. Wah, ini kan kemarin udah bosan yang baru lagi ya, gitu kan. Iya, betul sekali. Jadi mereka gampang bosan. Jadi ini menjadi tantangan gitu ya. Nah, Ya, gampang bosan. satu pertanyaan lagi terkait dengan bagaimana mengatasi mereka bosan ini, Pak. Dari Pak Katmil,
berpikir ke depan, kira-kira apa yang Pak Katmil bisa lakukan ke depan untuk mengatasi kebosanan, atau maksudnya supaya anak tidak tidak maaf, supaya anak bisa mendapatkan sesuatu yang variatif, yang tidak membuat mereka cepat bosan. Apa yang bisa Pak Katmil pikirkan dengan kondisi geografis di pedalaman seperti itu? Iya. Kalau yang secara spontan kita buat ketika mereka bosan, kita ada teman-teman di sana sering ajak ya jalan-jalan muter-muter di sekitar, lihat-lihat pemandangan di sekitar area. Nah, tapi ada sesuatu yang harus dijaga, karena ini di daerah pedalaman, pegunungan yang banyak jurang, banyak tebingnya. Nah, kita jaga nanti anak-anak kalau kita biasakan seperti ini, mereka main di sekitar-sekitar yang ada jurang atau tebing, kita antisipasi kecelakaan gitu kepada anak-anak, sehingga mungkin di sini kita minta solusi atau ide lain selain cara tadi, agar anak-anak bisa bermain, bisa menghilangkan kebosanan dengan cara yang tidak mengambil risiko seperti itu. Ya, Pak Katmil, apa yang belum dilakukan sama Pak Katmil yang kira-kira bisa menjawab persoalan itu? Yang belum dilakukan apa kira-kira? Yang belum dilakukan, bawa mereka jalan-jalan keluar dari daerah, seperti piknik kecil-kecilan lah untuk anak-anak. Mereka kalau melihat situasi pegunungan itu sudah biasa karena memang anak-anak di gunung. Nah, saya punya rencana, punya pemikiran yang belum terlaksana begitu. Bawa mereka ke pantai, karena di gunung tidak ada pantai. Jadi ketika mereka bawa ke pantai, itu hal yang baru buat mereka. Oh ya, ternyata laut seperti ini. Oh ya, ternyata pasir yang kita lihat di gambar ternyata seperti ini. Oh, situasi pantai itu seperti ini. Anak-anak bisa ada yang baru yang mereka lihat. Untuk anak-anak di gunung, pegunungan. Wow, luar biasa Pak Katmil ya. Akhirnya ditemukan solusinya. Jadi selain tadi menghindari risiko kalau mereka diajak jalan-jalan karena banyak bukit gitu ya, ternyata solusinya Pak Katmil temukan bahwa mereka boleh nih diajak ke pantai. Itu hal baru buat mereka gitu ya. Selain itu hal baru, mereka juga bisa praktek melukis di pasir begitu ya. Wow, luar biasa sekali Pak Katmil. Tadi kendalanya gimana supaya anak-anak ini bisa berinteraksi gitu ya. Nah, dengan mereka diajak ke pantai, tentu mereka kan lebih berinteraksi lagi, bukan hanya dengan alam, tapi juga dengan teman-temannya bermain pasir, begitu Pak ya. Wow, luar biasa. Pak Katmil, apa setelah kita bincang-bincang ini, apa yang Pak Katmil bisa temukan hal baru dalam percakapan kita ini? Maksudnya dari yang kita bincang-bincangkan ini, Pak Katmil bisa tarik kesimpulannya bagaimana Pak Katmil? Kesimpulan dari perbincangan kita ini, sebenarnya memacu guru PAUD atau tutor PAUD yang ada di situ untuk terus membuat hal yang baru untuk anak-anak dengan menjaga agar mereka tidak bosan. Terus satu juga membangun cara-cara yang bisa anak-anak berinteraksi satu sama yang lainnya.
Jadi tidak ada rasa minder seperti itu. Ini cocok sekali untuk situasi di gunung. Karena di gunung kebanyakan main sendiri, akhirnya ketemu teman-teman rasa minder. Gitu. Baik Pak, luar biasa ya. Jadi menemukan malam hari ini kita bisa menemukan solusi atas apa yang menjadi kendala tadi ya. Harus belajar mencoba hal-hal baru lagi buat anak-anak. Selain itu mengatasi kebosanan mereka, itu juga membantu mereka berinteraksi dan membangun kepercayaan diri. Wow, luar biasa Pak Katmil. Saya senang sekali bisa bincang dengan Pak Katmil malam hari ini. Pak Katmil, yang tadi yang ke pantai itu kapan nih kapan mau dilakukan? Targetnya kapan dilakukan ini yang mau ke pantai? Kalau targetnya, kalau target yang saya atur, ya dalam tahun ini targetnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena masih banyak proses yang harus dibuat menjadi suatu kesepakatan dengan orang tua murid. Di sisi lain, kita perlu memikirkan, mengumpulkan atau mempersiapkan biaya segala macam untuk anak-anak juga, baik secara mental maupun secara keselamatan mereka, safety-nya seperti itu. Jadi kita masih memikirkan itu. Nah, kalau situasi yang ada di sana memang untuk mengumpulkan biaya sih agak lama karena pedalaman di sana. Baik, kalau bisa kita kasih gambaran range waktu 1 bulan, 2 bulan lagi, atau mungkin 3 bulan lagi dari Pak Katmil yang bisa diterapkan? Ya, 3 bulan atau 4 bulan lagi. Saya rencananya sih Agustus sebelum ini, sebelum ulang tahun negara kita Republik Indonesia gitu. Jadi sekalian di sana bikin game yang tidak mengganggu acara ulang tahun negara. Jadi rencananya di bawah tanggal itu. Oke, super sekali Pak Katmil. Jadi 4 bulan lagi ya. Semoga bisa berlangsung dengan baik. Dan setelah 4 bulan ke depan kita bincang lagi, kita akan melihat sejauh mana capaian interaksi antara anak, bagaimana mereka bukan hanya berinteraksi dalam bermain, tapi berinteraksi juga dalam belajar bersama ya. Karena memang di PAUD belajar bersama itu bermain bersama dengan semboyan belajar seraya bermain, bermain seraya belajar. Wow, luar biasa Pak Katmil, senang sekali malam hari ini kita berbincang. Kendalanya kita sudah temukan ya solusinya di malam hari ini. Saya sangat senang mendapatkan hal baru dari Pak Katmil dan saya akan mendengarkan 4 bulan lagi. Jadi kita akan jumpa dan berbincang lagi setelah 4 bulan ini. Oke, Pak Katmil, sukses di tempat kegiatannya, di tempat mengajar ya. Itu lokasi yang super jauh dengan medan yang sangat susah. Tapi terima kasih malam hari ini bersedia coaching dengan saya. Harus turun ke lokasi yang ada sinyal sehingga bisa berjumpa dengan saya lewat daring ini. ya, sukses Pak Katmil. Salam buat anak-anak dan guru-guru di sana. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di lain hari. Terima kasih Pak Guru. Izin saya stop share ya. Stop recording.